Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah a'azzanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tanggal 7 Jumadal Ula 1442 Hijriyah, bi'idznillah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala. Kita masih pada Kitabul Qadha, bahasan masalah peradilan. Kita sampai pada poin la yalil qada'a an-nisa'u, tidak boleh menjadi hakim, menjadi qadhi seorang wanita. Dan kita sudah bacakan hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam At-Tirmidzi serta Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika sampai kepadanya tentang naiknya atau diangkatnya seorang pemimpin dari kalangan wanita pada kerajaan Persia, maka diangkat putri dari Kaisar Persia. Setelah mendengar kabar tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan beruntung, tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat atau menyerahkan kekuasaan kepada seorang wanita, artinya menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka, hakim di antara mereka. Dan hadis ini tidak ada hadis yang bertentangan dengannya, tidak ada hadis yang bertolak belakang dengan hadis ini. Ini menjelaskan tentang tidak bolehnya kita mengangkat pemimpin dari kalangan wanita. Hadis yang sahih yang dijadikan sebagai rujukan di dalam kita beragama. Adapun sebagian orang yang membedakan atau memisahkan antara pemimpin yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat atau dengan cara demokrasi di zaman ini, maka ini pemisahan yang tidak mendasar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang pemimpin. Tidak boleh mengangkat pemimpin dari kalangan wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang bagaimana kita mengangkat pemimpin tersebut. Karena mengangkat pemimpin ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Yang syar'i jelas, ya, wajib kita taati. Yang tidak syar'i pun kalau sudah menjadi pemimpin, mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa, hakim, maka wajib kita taati. Maka yang menjadi pijakan kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, dengar dan taatlah sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak
hamba sahaya dari bangsa Ethiopia, budak, yang secara hukum syar'i mustahil seorang budak itu akan diangkat menjadi pemimpin yang sah lewat cara yang syar'i. Tentunya dia, Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian dipimpin oleh budak Habasyah, maka dengar dan taat. Yang secara otomatis dia mendapatkan kepemimpinan itu lewat cara yang tidak syar'i. Maka Nabi SAW perintahkan untuk ditaati. Maka demikian pula pemimpin yang diangkat lewat cara-cara yang tidak syar'i seperti demokrasi di zaman kita ini, maka urusan yang kita taati adalah pemimpinnya. Bagaimana cara mereka mendapatkan atau meraih kekuasaan tersebut, kita tidak berbicara di situ. Tidak ada yang mengingkari bahwasanya demokrasi ini Islam berlepas diri dari ini. Tapi apakah setelah pemimpin itu terpilih lewat demokrasi ini, kemudian kita tidak mentaatinya? Maka ini perkara yang tidak ada dasarnya dari kita untuk tidak mentaatinya, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat dan dengar siapapun yang menjadi pemimpin kita, selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq. Maka lihat dalam hadis ini Nabi SAW begitu perhatiannya. Ternyata naiknya pemimpin yang ada di negeri Persia dari kalangan wanita itu berpengaruh kepada umat Islam. Yang mereka pimpin pada saat itu, yang dipimpin oleh wanita itu adalah bukan kaum muslimin. Dan begitu perhatiannya Nabi SAW. Lalu bagaimana kalau wanita itu memimpin kaum muslimin? Maka ini jelas jauh lebih diperhatikan lagi. Ini kenapa kita harus memahami dan lapang dada untuk terima apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jangan lagi kita berkilah, oh ini urusan demokrasi, demokrasi membolehkan, ya, dengan adanya gender dan semisalnya. Ini urusan demokrasi, dibolehkan oleh peraturan demokrasi, bukan berarti Islam melegalkannya. Tetap hukum Islam itu baku, dari awal datangnya sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Jangan lagi dipisahkan. Yang penting demokrasi membolehkan, kita tidak berbicara syar'i. Berbicara pemimpin itu hukum syar'i. Adapun berbicara bagaimana mengangkat pemimpin di zaman ini, ya tentunya sangat jauh dari hukum syar'i. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di poin berikutnya beliau hafizahullah taala mengatakan adabul qada, adabul qadi. Adab-adab yang harus terpenuhi pada seorang yang menjadi hakim, menjadi qadhi, pemutus perkara yang diperselisihkan di antara manusia. Bagaimana adab-adabnya, sifat-sifat mereka? Yajibu 'alal qadhi an ya'dila bainal khasmain fi lahdhihi. Wajib bagi seorang hakim untuk adil di antara orang-orang yang berselisih. Untuk adil di antara orang-orang yang berselisih, di dalam pandangannya adil, perhatiannya sama. Walafdhihi, demikian juga pernyataannya. Tidak boleh seorang qadhi itu memberikan pernyataan yang menguntungkan salah satu pihak tanpa hak. Dia harus menghakiminya, memutuskannya dalam masalah yang diperselisihkan itu dengan seadil-adilnya, tanpa memandang siapa yang melakukannya dan untuk siapa keputusan tersebut. Wa majlisihi, di dalam majlisnya. Di hakim itu harus benar-benar memutuskan permasalahan di dalam majelis itu dilihat dari sisi keadilan yang ada. Berikan hak kepada yang punya hak. Tidak boleh dia memutuskan yang sifatnya subjektif,
Ini sifat pengadilan, sifat qadhi, hakim. Wad-dukhulu alaihi, dan di dalam memutuskan perkara yang ada dalam majelisnya tersebut harus dia lakukan dengan seadil-adilnya. Disebutkan dari Abul Malih Al-Hudhali, beliau berkata, kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ila Abi Musa al-Ash'ari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat, mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika menjadi gubernur. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, amma ba'du, fa innal qada'a fariidatun muhkamah. Kata Umar kepada Abu Musa, sesungguhnya pengadilan merupakan perkara yang wajib, yang sifatnya sangat kokoh. Wa sunnatun muttaba'ah, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib diikuti. Fafham idza uddiya ilaik, maka apabila urusan peradilan itu diserahkan kepadamu, maka harus engkau pahami dulu. Harus engkau pahami, harus pelajari bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan apa yang diperselisihkan oleh manusia dengan seadil-adilnya. Fa innahu la yanfa'u takallumun bihaqqin la nafadha lahu, karena tidak ada manfaatnya kita berbicara yang hak tanpa kita eksekusi, tanpa kita lakukan, tanpa kita tunaikan. Tidak ada manfaatnya kita berbicara ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah, tanpa kita tunaikan. Wasi bainan nasi fi wajhik, dan usahakan engkau menunjukkan di hadapan manusia mazhar, penampilan yang terlihat dari wajahmu itu sesuatu yang menyenangkan orang-orang yang diadili. Wa majlisik, demikian juga dalam majlismu. Wa adlika, dan juga dalam keputusanmu. Hatta la yai'as ad-dha'ifu min adlik, agar orang-orang yang lemah tidak berputus asa dari keputusanmu. Wala yatma'u syarifu fi hayfik, serta tidak akan membuat orang-orang yang mulia terseret dengan kezalimanmu. Maka dalam pernyataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya seorang hakim itu adalah, yang pertama, dia harus orang yang faham, harus yang berilmu dalam memutuskan suatu urusan perkara, bukan sembarangan, bukan seorang qadhi, seorang hakim yang tidak faham hukum-hukum syar'i. Dia harus faham hukum-hukum syar'i sehingga dia bisa menimbang masalah yang diperselisihkan itu dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan jadi hakim dicari kemudian dia diangkat menjadi hakim, menjadi pengadilan, sementara dia tidak punya kapasitas dalam masalah tersebut. Ya. Ini hati-hati, karena kita sudah jelaskan ciri-ciri hakim: satu yang di surga, dua yang dalam neraka. Ya. Demikian juga hakim itu adalah bukan sekedar dia berbicara tentang peraturan ini dan itu. Dia harus mampu menunaikan apa yang menjadi keputusannya. Ya, tidak ada manfaatnya berbicara masalah suatu hukum, peraturan ini dan itu tanpa
tanpa dieksekusi, tanpa dilaksanakan. Dan hakim itu, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, hendaknya mampu untuk membela hak-haknya orang-orang yang lemah. Harus mampu, artinya memutuskan perkara tersebut benar-benar menimbang sisi keadilan dengan seadil-adilnya. Bukan karena melihat, oh ini karena si fulan yang punya masalah. Terkadang sebagian manusia condong untuk memutuskan bahwasanya perkara ini milik si fulan. Jadi dilihat dari orangnya. Maka inilah hakim yang diancam dengan neraka. Jadi hakim itu adalah hakim yang bisa membela hak-hak orang yang lemah. Karena beliau radhiyallahu anhu mengatakan, hatta la yai'as ad-dha'ifu min adlik. Agar jangan sampai orang-orang yang lemah putus asa dari keputusanmu, dari pengadilan. Nah, ini kita lihat di zaman ini. Ada uang, punya kemampuan finansial, terkadang kita memenangkan sesuatu yang kita minta untuk diadili, untuk diputuskan. Untuk siapa yang memiliki hak tersebut? Terkadang orang-orang yang tidak punya hak diberikan kepadanya hak orang lain yang diperkarakan dalam masalah tersebut. Ini yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hati-hati terkait dengan masalah peradilan ini, karena orang-orang yang menjadi pengadilan, menjadi hakim, mereka ini adalah orang-orang yang berusaha untuk menunaikan haknya orang-orang yang punya hak. Ketika dia tidak mampu menunaikannya, atau dia curang di dalam memutuskannya, maka ini merupakan ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW, sebagaimana nanti akan datang hadis-hadisnya tentang bahayanya orang-orang yang, atau para pengadil, para hakim yang memutuskan suatu urusan tidak berdasarkan hukum yang jelas. Ini sifat pengadilan atau hakim yang harus diperhatikan, yang dijelaskan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hakim itu tidak semata-mata memandang sisi finansialnya, status sosialnya, karena terkadang di dalam memutuskan suatu perkara, suatu urusan, tidak sedikit di antara orang-orang yang menyelesaikan permasalahan yang ada, terkadang yang dilihat itu yang pertama kali adalah status sosialnya. Lawannya siapa? Tidak sedikit orang-orang yang punya hak, yang kebenaran berpihak kepada mereka, terkadang tidak mendapatkan haknya. Kebenaran tidak berpihak kepadanya disebabkan karena status sosialnya, atau karena keadaan ekonominya, finansialnya, dan semisalnya. Kemudian yang berikutnya, wa yahrumu alaihi akhdhur rishwati wal hadiyah. Haram bagi hakim, pengadilan, untuk mengambil rishwah, sogok, menyogok, wal hadiyah, dan juga hadiah. Ya. Terkadang ada sebagian orang yang mengatakan, oh ini kan bukan hadiah, bukan suapan, bukan sogokan, bukan. Ini hadiah. Ya, ini hadiah, tidak menjadi masalah. Maka perhatikan, disebutkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la'natullahi 'alal rashi wal murtashi. Laknat Allah atas yang menyogok dan yang disogok. Kedua-duanya dilaknat. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini bukan hanya berlaku pada para hakim saja. Tidak berlaku pada para hakim. Semua urusan. Terkadang untuk mendapatkan pekerjaan kita menyogok. Untuk mendapatkan posisi kita menyogok. Ya. Bahkan untuk memberikan hak pilih pun sogok. Ya. Ada uang kita pilih, gak ada uang gak dipilih. Golput. Golputnya bukan karena hati nurani. Golputnya karena rupiah. Ya, yang warna merah dan biru. Ya. La'natullah. Allah melaknat para pelaku sogok menyogok. Yang memberi dan menerima sama. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan disogok sama-sama tempatnya di neraka. Ya. Ini dalam segala hal. Untuk dapatkan posisi, untuk dapatkan pekerjaan, untuk meloloskan suatu urusan. Termasuk dalam pengadilan. Ya. Di dalam pengadilan. Terkadang untuk meloloskan suatu kasus, mereka mampu bayar berapa? Ya. Ini semua serba uang. Padahal mereka ini sudah digaji. Terkadang ada orang-orang yang seharusnya mendapatkan keputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik secara syar'i maupun undang-undang terkait dengan hukum positif dan yang lainnya. Terkadang tidak sedikit mereka tidak mendapatkan haknya secara maksimal dalam dunia peradilan disebabkan karena minimnya keuangan yang mereka miliki, pelicinnya. Ini yang terjadi antara korban yang seharusnya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, terkadang mereka akan dizalimi. Terkadang hukum atau keuntungan itu terkadang diberikan kepada pihak yang melakukan tindak pidana dan semisalnya, disebabkan karena mereka memiliki kekuatan finansial. Ini yang terjadi. Makanya Nabi SAW jauh-jauh hari, sejak 1400 lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi mengingatkan bahwasanya laknat Allah atas orang-orang yang menyogok dan disogok, atau kedua-duanya di neraka, kata Nabi SAW. Tidak ada tawar-tawar lagi, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dia bertobat. Tapi bertobat itu ingat, bertobat kita setelah kita melakukannya, bukan niat bertobat sebelum melakukannya. Nah, ada sekarang ini kan, saya yang nanggung dosanya. Ya. Nanti setelah pilkada saya akan bertobat. Pilkada tahun berikutnya tobat lagi. Setiap ada pemilihan dia akan mengucapkan ucapan yang sama. Kapan dia bertobat? Ini bukan taubat nasuha. Ya. Ini bukan taubat nasuha. Dan berbicara masalah taubat, kita mengatakan saya akan bertobat, saya akan bertobat. Sudah tentukah Allah menerima taubat kita? Ini menjadi masalahnya. Cuman 100.000, insya Allah cepat diterima taubatnya. Bukan masalah 100.000-nya.
Hatta itu Rp1.000. Kalau Allah tidak terima tobatnya, bisa jadi yang Rp1.000 ini kita dijebloskan ke dalam neraka. Karena kita meremehkannya. Bukan persoalan besar kecilnya perbuatan dosa yang kita lakukan, tapi yang kita remehkan ini adalah zat yang memiliki keagungan yang maha besar, Allah Azza wa Jalla. Allah melarang sogok menyogok, suap menyuap, kecil maupun besar sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama seperti riba, tidak ada bedanya antara orang yang ribanya besar, jumlah besar dengan jumlah yang sedikit. Sama-sama mereka melakukan praktek riba. Karena di dalam hadis itu tidak disebutkan berapa besar ribanya. Demikian juga dalam urusan sogok menyogok, suap menyuap, tidak ada disebutkan nominalnya sekian, tobatnya sekian dapat dilakukan ya, secepatnya, yang kilat, yang apalah sekarang ini paket-paket yang ada. Tidak. Urusan tobat itu diterima apa tidak. Bukan masalah besar dan kecilnya. Bisa jadi perbuatan yang kecil, perbuatan dosa yang kecil, yang kita abaikan, yang kita lalaikan, kita remehkan, ternyata itu akan menjebloskan kita ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Ini bukan perkara gampang kita mengatakan nanti saya tobat setelah ini. Ini kita berbicara tobat nih sebelum kita melakukan dosa, permasalahannya. Kita tidak berbicara setelah melakukan dosa, baru kita sadar kita telah terjerumus dalam perbuatan dosa. Kita tobat. Ini beda. Beda hukumnya dengan orang yang apa? Yang niat bertobat sebelum melakukan perbuatan dosa. Kan sama. Apakah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa itu Allah masih memberikan ruh kepada kita? Masih ada sisa umur untuk kita? Bisa jadi ketika kita melakukan maksiat yang kita sudah niatkan untuk bertobat setelahnya, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita ketika kita melakukan kemaksiatan tersebut. Tahu-tahu ketika kita transaksi suap menyuap, sogok menyogok, Allah cabut nyawa kita. Iya dan billah, kita sudah mengatakan insyaallah saya akan bertobat, enggak sampai waktunya, ditambah lagi kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ya. Mati dalam keadaan dia melakukan perbuatan dosa. Maka demikian juga para hakim. Ini kita berbicara hakim, termasuk orang-orang yang akan diputuskan permasalahan mereka, yang dinaikkan ke pengadilan, ke hakim dan semisalnya. Jangan coba-coba kita bermain yang namanya sogok menyogok. Kalau memang kita akan dizalimi dalam keputusan tersebut, ya sudah. Insyaallah pengadilan Allah di akhirat kelak Allah akan mengadilinya seadil-adilnya, tidak ada kezaliman sedikit pun di dalamnya. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid, kata Allah Azza wa Jalla. Tidaklah aku berbuat zalim kepada hambaku sedikit pun. Itu pengadilan Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa diriswah, disogok. Tidak ada bisa kita bersilat lidah. Karena yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat itu adalah anggota badan kita, bukan lagi lisan kita. Yang berbicara saat itu tangan dan kaki kita. Kulit-kulit kita akan berbicara menjadi saksi atas kita atau untuk kita. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mendapatkan keputusan yang kurang adil, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita harus, oh ini kurang uangnya, sehingga hakim ini hakim ini dia putuskan atas dasar keadilan apa dasar nominal. Kalau dia putuskan atas dasar nominal, maka serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menutup mata dari kezaliman. Dan kezaliman ini merupakan apa? Kegelapan pada hari kiamat. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi SAW. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Siapapun yang menzalimi orang, maka hati-hati. Ini kita berbicara bukan hanya hakimnya saja, termasuk kita yang akan diselesaikan perkaranya, masalahnya. Kadang kita sudah ajukan permasalahan ini atau perkaranya ke pengadilan, namun kita akan puas kalau hukumnya seperti ini dan ini. Bagaimana caranya? Oh, kita harus kasih, kita harus suap.
Harus menyogok hakimnya, pengadilnya. Lah, ini perbuatan yang diharamkan ya, dalam Islam. Perkara yang diancam dengan neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadayal ummal gulul. Ini hadiah, ini bukan lagi riswah. Hadayal ummal gulul. Hadiah yang diterima oleh para pekerja itu pengkhianatan, kata Nabi SAW. Artinya haram hukumnya. Orang yang sudah digaji oleh pemerintah, oleh instansi, oleh lembaga, kemudian dia menerima hadiah pada pekerjaannya tersebut, maka hadiah tersebut hukumnya haram. Kita bawa ke hakim, bawa ke pengadilan. Ini karena mereka akan menyelesaikan urusan kita. Kita nggak kasih riswah. Hadiahnya seekor sapi misalnya, sama. Jangankan untuk mereka, untuk guru sekolah saja. Guru sekolah, hati-hati. Datang muridnya, pas pembagian rapot, kasih apa? Ya, kasih hadiah buat gurunya. Apa saja. Mau makanan, mau pakaian, nggak boleh diterima. Haram hukumnya. Ya. Jadi kalau guru sudah mendapatkan tunjangan, baik dari pemerintah atau lembaga dan yang lainnya, ini nggak boleh. Ya. Termasuk bawahan memberikan hadiah kepada atasan, nggak boleh. Kepala sekolah dikasih hadiah sama staf pengajar, ini nggak boleh. Kecuali dari atas ke bawah. Kepala sekolah kasih hadiah kepada guru-gurunya boleh. Atau guru kasih hadiah kepada siswanya, itu boleh, nggak menjadi masalah. Tapi sebaliknya tidak boleh. Ingat, itu kalau memang mereka sudah mendapatkan hak, baik dari pemerintah atau dari instansi tertentu, dari lembaga-lembaga tertentu, yayasan dan semisalnya, maka tidak boleh guru itu menerima hadiah atau para pekerja itu menerima hadiah dari tempat dia bekerja tersebut. Kecuali yang memberikan itu pihak yang memang mengurus mereka, mengayomi mereka. Misalnya dalam sebuah lembaga memberikan hadiah kepada guru-guru tertentu sebagai apresiasi dari hasil kinerja mereka dan semisalnya, ini boleh, tidak menjadi masalah. Atau misalnya seorang guru kasih hadiah kepada siswa karena mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, kita berikan hadiah, apresiasi bagi mereka, motivasi buat mereka, maka ini dibolehkan. Tapi sebaliknya nggak boleh. Ya. Terkadang gurunya, kamu mau dapat nilai tinggi, ini minta ini itu, nggak boleh. Selama guru itu masih mengajar siswa tersebut, tidak boleh dia menerima hadiah dalam bentuk apapun. Ini hati-hati. Ini para orang tua yang senang memberikan hadiah tertentu kepada guru-gurunya. Guru-guru yang mendidik anak-anaknya, enggak boleh. Kadang sekarang ini dibungkus dengan yang lebih halus lagi. Karena enggak bisa terima hadiah, dikasih secara khusus. Terkadang pada acara-acara nikahannya dikasih kado tertentu. Lah, tidak diperbolehkan hal seperti ini. Karena ini umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadayal ummal gulul. Hadiah bagi para pekerja yang diterima oleh para pekerja itu gulul, merupakan pengkhianatan, perkara yang diharamkan dalam Islam. Ya. Ini hati-hati. Jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita. Apalagi yang menjadi pengadil di antara manusia, menjadi hakim. Dia terima hadiah. Kenapa demikian? Karena sedikit tidak akan ada kecondongan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Sama seperti guru tadi, kalau ada dikasih oleh siswa tertentu,
Ya, si fulan ngasih hadiah kepada gurunya. Sedikit tidak kecondongan akan ada, akan berpengaruh dari sisi perhatiannya, dari sisi dia memberikan penilaian ini dan itu. Makanya dilarang untuk menerima hadiah. Apalagi sekelas hakim. Kalau dia menerima hadiah, kecondongan itu pasti ada dan ini fitrah manusia. Oh, tetap kalau saya punya prinsip, justru Anda nggak punya prinsip, Anda menerima hadiah ini. Kalau punya prinsip itu nggak boleh kita terima. Ini hati-hati para pekerja ini. Ya. Misalnya mengurus urusan masyarakat, ya, mengurus urusan masyarakat. Jangankan menerima hadiah tertentu, sekedar makan di rumahnya nggak boleh. Ya. Makan di rumahnya, orang-orang yang kita urus ini tidak diperbolehkan. Ini ayolah warahimani warahimakumullah, perkara yang tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kadang dia bekerja mengurus suatu masyarakat di daerah fulan. Ya. Dia sudah dapatkan gaji dari pemerintah. Terkadang untuk mempercepat prosesnya minta ini ongkosnya, uang ininya, uang itunya. Semua sudah diperhitungkan oleh pemerintah. Anda turun ke lapangan itu sudah ada ongkosnya. Semua sudah diatur. Maka tidak ada alasan bagi kita, oh ini kurang ongkosnya sehingga ini proposalnya nggak masuk karena ini begini begitu. Nah, ini adalah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang masih banyak kaum muslimin terjatuh di dalamnya dan mereka tidak sadar ternyata mereka terjatuh dalam perkara yang sangat fatal. Wa yahrumu alaihi al-hukmu wa ghadban. Demikian juga seorang hakim tidak boleh dia memutuskan perkara ketika dia dalam kondisi marah. An Abdul Malik ibn Umair, beliau mengatakan sami'tu Abdurrahman ibn Abi Bakrah taqal. Aku mendengar Abdurrahman ibn Abi Bakrah, beliau berkata, kataba Abu Bakrah ila ibnihi wa kana bisajastan. Abu Bakrah menulis surat kepada anaknya yang menjadi wali, qadhi, menjadi hakim di negeri Sijistan. Bi alla taqdiya baina itsnaini wa anta ghadban. Beliau menyampaikan kepada anaknya agar engkau tidak memutuskan perkara antara dua orang yang sedang diperselisihkan oleh mereka dalam keadaan engkau marah. Fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa ghadban. Jangan sekali-kali seorang hakim yang memutuskan perkara di antara dua orang yang sedang bersengketa, di antara dua orang yang sedang berselisih dalam keadaan dia emosi, dalam keadaan dia marah. Enggak boleh. Kenapa demikian? Karena orang yang dalam keadaan emosi, marah, ini kondisi labil. Terkadang dia akan menjatuhkan keputusan, menghukumi sesuatu bukan pada kacamata keadilan. Justru mungkin akan condong kepada hawa nafsunya, emosinya, sehingga dia akan melakukan tindak kezaliman. Makanya hakim itu di hadapan orang-orang yang dihakimi atau yang diputuskan urusannya harus sama keadaannya. Tidak boleh dia marah pada salah satu di antara mereka. Tidak boleh. Terkadang ada hakim yang sudah niat dari awal, nanti ya, lihat di pengadilan. Ya. Sekalipun dia posisi benar, bakal salah. Ini enggak boleh. Dalam kondisi marah, tidak diperbolehkan seorang itu memutuskan masalah. Makanya menjadi penengah di antara
Orang-orang yang berselisih itu harus orang-orang yang dalam keadaan emosinya terkontrol, ya, stabil. Kemudian qada'ul hakim la yughayyiru minal haqqi syai'a. Ini poin penting yang harus kita perhatikan juga. Keputusan hakim itu tidak merubah kebenaran sedikit pun. Maknanya apa? Benar ya benar, salah ya salah. Keputusan hakim bukan berarti apa yang menjadi keputusan hakim itu mutlak benar. Misal, ada seorang sengketa lahan misalnya. Lahan ini milik si A. Tiba-tiba si B ini mengklaim bahwasanya lahan ini milik saya. Mereka mengadu kepada hakim. Akhirnya hakim, karena si B ini pandai dalam berbicara, bisa memutarbalikkan fakta, sehingga hakim itu mengira bahwasanya si B lah yang punya hak. Sehingga diputuskan untuk si B. Padahal yang punya ini siapa? Si A yang sebenarnya. Maka keputusan hakim ini tidak merubah kebenaran yang ada pada si A. Ketika si B ini mengambil yang bukan haknya, maka kita lihat apa yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau hafizallahu taala mengatakan, man qudiya lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu. Siapa yang diputuskan oleh hakim untuk mendapatkan hak saudaranya, maka tidak boleh dia ambil kalau itu bukan haknya. Fa inna qada'al hakim la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. Karena keputusan hakim itu tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak mengharamkan yang halal. Artinya jangan mentang-mentang ini sudah kita menang di hakim, kita sudah mendapatkan seakan-akan legalitas, bahwasanya kebenaran ada pada kita. Enggak. Mana dalilnya? Disebutkan dari Ummu Salamah, istrinya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a khusumatan bi babi hujratihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada orang yang bertengkar di depan pintu rumahnya. Bertengkar karena berselisih dalam urusan mereka. Fa kharaja ilaihim, maka Nabi pun keluar menemui mereka ini sedang bertengkar ini, berselisih ini. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, innama ana basyarun, sungguhnya aku ini manusia biasa. Wa innahu ya'tinil khasam, dan aku ini didatangi oleh orang-orang yang bersengketa, orang-orang yang berselisih, untuk memutuskan perkara mereka. Fala'alla ba'dukum ayyakuna ablagha min ba'd. Bisa jadi di antara sebagian di antara kalian ternyata lebih pandai berbicara dibandingkan yang lainnya. Ya. Ada orang-orang itu menang di pengadilan karena pintar berbicara. Hanya sedikit saja dari kesalahan orang yang mengucapkan dari lawannya, terkadang itu dijadikan sebagai bahan untuk memenangkan suatu perkara. Maka Nabi mengatakan bisa jadi ada sebagian di antara kalian yang lebih pandai berbicara dibandingkan yang lainnya. Fa ahsibu annahu shadiq, kemudian aku mengira bahwasanya dialah yang benar. Padahal dia dinilai mendapatkan atau kebenaran berpihak padanya karena dia pintar berbicara. Wa illa kebenaran bukan padanya. Fa aqdi lahu bidzalik, maka kata Nabi SAW, aku pun memutuskan perkaranya untuk dia. Artinya yang memiliki hak itu dia, karena dia pintar berbicara, pintar memainkan kata-kata, kadang memutarbalikkan fakta. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin, maka siapapun yang aku putuskan untuk mendapatkan hak muslim yang lainnya, artinya sebenarnya dia ini tidak berhak mendapatkan ini, karena dia pintar berbicara, yang diputuskan untuk dia, dia yang menang. Fa innama hiya qit'atun minan nar,
maka sesungguhnya keputusan yang diambil itu, artinya kalau dia mengambil hak saudaranya karena dia pintar berbicara, kemudian keputusan itu jatuh kepadanya, dia yang dimenangkan, maka apa yang menjadi sesuatu yang diambil olehnya itu merupakan percikan dari api neraka. Falyakhudha aw liyatrukha, maka silakan dia ambil atau dia tinggalkan. Artinya seakan-akan orang yang misalkan tadi si A dan si B, dia bersengketa, selisih dalam masalah lahan. Yang punya hak sebenarnya si A. Namun karena si B ini pintar dalam berbicara, mengelabui, akhirnya hakim itu terkadang karena dia ini dari pernyataannya, rinciannya dan seterusnya seakan-akan ini sihir, sehingga hakim itu menilai bahwasanya dialah yang benar, padahal bukan. Cuman karena kepandaian, kepintarannya dalam mengolah kata dan semisalnya, sehingga seakan-akan kebenaran itu berpihak kepadanya. Akhirnya karena hakim ini melihat ini si B ini pintar berbicara, si A ini bahkan mati kutu dia, padahal dia punya hak. Namun karena dia tidak pandai dalam berbicara, mengolah kata dan semisalnya, akhirnya dia kalah dalam perkaranya. Akhirnya hakim memutuskan bahwasanya lahan ini milik si B. Maka ketika si B mengambil hak saudaranya ini, dia tahu ini hak saudaranya, dia tidak punya bukti. Terkadang buktinya dibuat-buat. Nanti kita akan jelaskan tentang orang-orang yang bersaksi palsu dan semisalnya dalam pembahasan ini. Maka hakikatnya yang dia ambil ini adalah kepingan dari kepingan-kepingan neraka. Kata Nabi SAW, maka hendaknya dia ambil atau dia tinggalkan. Kalau dia mau ambil, maka fadhal, berarti dia akan mendapatkan tempatnya di neraka. Kalau dia meninggalkannya, artinya menyerahkan, karena keputusan hakim itu tidak akan merubah sesuatu. Hakim itu menilai zahir ketika dipaparkan di hadapannya. Terkadang makanya Nabi SAW, bayangkan ini Nabi SAW mengatakan, namun karena sebagian kalian lebih pandai berbicara dari sebagian yang lainnya dibandingkan sebagian yang lainnya, kemudian aku mengira bahwasanya dialah yang benar, aku pun memutuskan perkaranya milik dia, padahal bukan. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang mengambil yang aku putuskan urusan itu yang sebenarnya bukan untuk dia, kemudian dia ambil, maka hakikatnya dia mengambil apa? Kepingan neraka. Ini bukan kepingan logam, murni neraka. Maka hati-hati. Terkadang kita bangga memenangkan, ketika kita mengajukan ke pengadilan apa yang kita perselisihkan, sengketa, kebanyakan sengketa lahan atau urusan-urusan dunia kebanyakan. Tidak ada sengketa karena di pengadilan agama itu karena masalah perselisihan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, enggak ada. Kemudian diputuskan bahwasanya si fulan yang benar, si fulan yang salah, enggak ada. Semuanya urusan dunia. Coba cek ke pengadilan, ada enggak yang diperselisihkan di sana itu masalah asma wa sifat? Nah, mau tahu mereka urusan agama. Kalau urusan agama selesai, kalah, siapa yang kalah debat, siapa yang menang debat, selesai di majelisnya. Tapi kalau urusan dunia, terkadang sesuatu yang batil dibungkus seakan-akan dia di atas kebenaran, di atas yang hak. Yang penting bagaimana dia mendapatkan keuntungan dunia. Bahkan ada orang-orang tertentu, pengacara khusus yang mampu memenangkan kliennya sekalipun dia salah. Ini dipuji-puji pengacara seperti ini. Pokoknya kalau pengacara fulan pasti. Yang penting ini berapa mampunya. Ini kita belum mendapatkan
ini hak orang kita ambil, kemudian kita sudah melakukan perkara-perkara yang mungkar, suap penyuap, sogok menyogok yang kita sudah bahas tadi. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan keputusan hakim itu sebenarnya tidak mengubah kebenaran sedikit pun. Hakim itu memutuskan, yang punya hak diberikan haknya. Namun sekali lagi hakim manusia biasa, yang terkadang dia menilai selisih dengan kebenaran. Selisih. Karena dia menilai ini orangnya pandai menyampaikan, berbicara, memberikan pernyataan ini dan itu seterusnya. Kemudian bawakan bukti-bukti, terkadang bukti-bukti yang dibawa terkadang apa? Hasil rekayasa dan semisalnya. Akhirnya hakim memutuskan bahwasanya ini untuk si fulan, padahal bukan. Padahal bukan. Maka keputusan hakim ini sekali lagi tidak merubah hukum sedikit pun. Tidak merubah kebenaran sedikit pun. Kalau ternyata yang diputuskan oleh hakim ini berbeda dengan kebenaran yang ada, maka orang yang mengambil hak orang lain ini hakikatnya dia mengambil percikan neraka. Ya, percikan neraka bukan percikan api di dunia, bukan. Ya. Ini neraka. Panasnya neraka itu sampai-sampai Jahannam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas. Karena Jahannam itu saling makan satu sama lainnya. Maka Nabi mengatakan ketika Jahannam ini minta kepada Allah untuk bernafas, maka diizinkan untuk bernafas 2 kali dalam setahun. Di musim panas kalian mendapatkan panas yang sangat, kata Nabi SAW, itulah nafasnya Jahannam, uapnya Jahannam, itu baru uapnya. Bagaimana dengan kepingannya? Itu nafasnya Jahannam. Dan kalian mendapatkan rasa dingin yang sangat dingin di musim dingin. Itu juga nafasnya Jahannam. Karena jangan pikir Jahannam itu hanya panas, dingin. Dingin yang mematikan tentunya, yang menyiksa. Bukan lagi 0 derajat, bukan lagi 10 di bawah 0 derajat. Ya. Ini ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Agar kita tidak menggampangkan dalam urusan yang merupakan perkara yang besar ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan ad-da'wa wal bayyinat. Terkait dengan dakwah-dakwahan atau tuntutan-tuntutan serta bukti-bukti. Atau berkaitan dengan tuduhan-tuduhan dan bukti-bukti. Ini kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Hada wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.